Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya harapkan kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali menggunakan pinjaman online dari tahun 2015, saat itu masih ada pinjol aku laku sama Home Credit Indonesia. Awalnya penggunaan pinjol tersebut hanya sekedar untuk bertransaksi, membeli pulsa, ataupun hanya bertransaksi dalam nilai nominal yang kecil, yaitu paling kalau misalkan ada yang nilai nominal yang besar juga paling hanya untuk kredit barang-barang elektronik yang nilainya masih di bawah 1 juta rupiah. Dan seiring berjalan waktu, karena ada rasa penasaran, ada rasa ketidaktahuan, ada rasa berbagai hal yang saat itu yang mengakibatkan terus-terusan menggunakan pinjaman online karena diberikan kemudahan ketika mencairkan dana, ketika melakukan transaksi yang akhirnya dari situlah awal mula bertransaksi pinjaman online dengan nilai nominal hutang yang lebih besar. Dan mulai tahun 2015 mulai bertransaksi dengan Home Credit Indonesia, mulai kredit barang dan sebagainya, dan akhirnya bermunculan berbagai macam pinjaman online. Saat itu masih banyak sekali, sekitar 160-an pinjaman online waktu itu yang legal, yang ilegal itu tidak terdeteksi. Dan saat itu persentase bunganya tidak menentu karena belum ada aturan yang betul-betul baku dari otoritas jasa keuangan yang sudah ditetapkan, sehingga pinjaman online banyak yang menerapkan bunga-bunganya itu tidak menentu. Dan juga ketika ada nasabah yang telat bayar itu penagihannya luar biasa ekstrim, sehingga banyak orang yang sampai stres, depresi, dan sebagainya. Ya mungkin kalian juga menggunakan pinjaman online sampai saat ini. Awalnya mungkin karena terdesak ekonomi, tidak punya uang, dan akhirnya melihat postingan iklan di media sosial. Karena terdesak ekonomi tersebut, akhirnya terpaksa meminjam uang di aplikasi pinjaman online. Ada yang untuk kebutuhan pribadi, ada yang untuk modal usaha, ada juga yang untuk hanya bertransaksi, beli pulsa, dan sebagainya. Dari mulai situlah awal mula banyak orang yang terjerat utang di pinjaman online karena ada efek ketagihan, kemudahan, prosesnya tidak ribet, pencairannya sangat cepat tanpa orang-orang tersebut memikirkan akibat yang akan timbul. Padahal sebelumnya kalau misalkan kalian ingin meminjam uang di aplikasi pinjaman online itu, kalian harus memikirkan tingkat bunga yang tinggi, lalu cara-cara penagihan yang nanti ketika kalian mengalami kesulitan membayar, tiba-tiba ditagih dengan cara-cara yang ekstrim. Itu harus kalian pikirkan. Dan kalau terpaksa harus meminjam uang di aplikasi pinjaman online itu, cicilan pembayaran kalian itu tidak boleh melebihi 20% dari jumlah penghasilan kalian per bulan. Dengan seperti itu minimal kalian bisa mengendalikan keuangan kalian dan tidak sampai terjerat dalam lingkaran utang pinjaman online. Nah, di video kali ini yang akan saya bahas, apakah ketika gagal bayar di pinjaman online Singa ID aman digalbay, tidak ada DC lapangan, ataukah justru ada DC lapangannya? Karena ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang masih timbul. Apa gagal bayar yang aman seperti apa? Lalu apakah gagal bayar didatangi DC lapangan atau tidak? Ini pertanyaan ini selalu berulang. Mungkin timbul dari orang-orang yang ketakutan karena sudah mengalami kesulitan membayar utang di pinjol, atau mungkin juga ini dari oknum dari para perampok online yang sengaja mencari informasi pinjol mana saja yang tidak ada DC lapangannya, dan mereka mempunyai skenario yang sudah terorganisir untuk mencari korban-korban agar mereka bisa mendapatkan keuntungan dari korban-korban yang gagal bayar di pinjaman online tersebut. Nah, perlu kalian ketahui, pinjol Singa ID merupakan salah satu perusahaan pinjaman online yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Dan kalau kalian misalkan menggunakan pinjol Singa ID dari tahun 2020, 2021 sampai sekarang itu, sampai tahun 2023, ada nasabah yang ketika melakukan verifikasi atau menginput data-data di pinjol Singa ID ini, pinjol Singa ID meminta nomor kontak darurat sampai 4 nomor kontak darurat. Oke ya, buat teman-teman semuanya, ketika Anda sudah terlanjur meminjam uang di pinjaman online Singa ID, dan saat melakukan pembayaran Anda mengalami kesulitan, walaupun awalnya kalian mungkin berusaha untuk membayar utang di pinjol ID Singa ID tersebut, tapi
keadaan ekonomi kita tidak tahu. Hari ini mungkin ada, besok tidak ada. Itu tidak menentu. Sehingga terpaksa saat kalian mengalami kesulitan telat bayar di pinjol Singa ID ini, pasti kalian diliputi ketakutan dan timbullah pertanyaan-pertanyaan, apakah ketika gagal bayar di Singa ID didatangi DC lapangan atau tidak, apakah aman atau tidak. Ini pertanyaan sering muncul dan pasti dibahas berulang-ulang agar kalian bisa mendapatkan pencerahan ketika mengalami kesulitan gagal bayar di pinjol Singa ID. Nah, pinjol Singa ID ini ketika mengalami kesulitan pembayaran, telat bayar 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai telat bayar 90 hari, itu penagihannya penagihan yang biasa secara umum, yaitu melalui chat WhatsApp, melalui email, melalui telepon. Tetapi ketika ada nasabah yang ketakutan, mereka selalu bertanya apakah ada DC lapangan yang datang ke rumah. Pada faktanya tidak ada DC lapangan yang datang ke rumah menagih nasabah tersebut, sehingga ketika Anda gagal bayar di Singa ID ini, yang harus Anda lakukan bukan memikirkan DC lapangan, karena pada faktanya DC lapangan Singa ID tidak ada. Walaupun rumor sering ada yang menyampaikan bahwa ini Singa ID ini udah ada DC lapangan loh, sekarang hati-hati buat nasabah gagal bayar. Itu mungkin persepsi orang berbeda-beda, tapi kalau memang pengalaman kalian berbeda dan tidak sama dengan yang saya sampaikan, silakan kalian tuliskan di kolom komentar. Tapi setahu saya pinjol Singa ID ini tidak ada DC lapangan yang datang nagih ke rumah, hanya nagih via chat WhatsApp, via telepon, seperti pada umumnya ketika telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online yang lain. Jadi buat teman-teman, ketika Anda kesulitan, tidak mampu membayar utang di pinjol Singa ID, bukan memikirkan DC lapangan yang harus kalian lakukan, tapi cari permasalahan kalian ketika gagal bayar itu apa. Kalau memang kalian gagal bayar itu tidak punya uang untuk membayar, maka kalian harus cari uang sebanyak-banyaknya, cari peluang usaha, cari peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Dengan seperti itu kalian minimal bisa untuk bertahan hidup, tidak terus-terusan membayar utang di pinjol dengan cara berutang, dengan menjual aset, dengan gali lubang, tutup lubang. Kalau kalian mendapatkan penghasilan tambahan yang lebih, insya Allah hidup kalian akan lebih baik, dan mungkin kalian akan terjauh dari utang riba di pinjaman online, tidak perlu lagi meminjam uang riba di pinjaman online, karena kalian mendapatkan penghasilan yang lebih halal, yang lebih berkah. Dengan seperti itu, kalian akan lebih tenang, hidup kalian akan lebih berkah, tidak harus menggunakan uang-uang dari pinjol yang banyak ribanya, jauhi riba, karena sesungguhnya Allah menghanguskan riba dan menyuburkan sedekah. Jadi jauhi riba, dan kalian sudah mendapatkan rezeki yang lebih halal. Buat apa kalian meminjam uang riba? Uang riba itu menyengsarakan hidup Anda. Tapi saya juga tidak bisa melarang kalian untuk meminjam uang dimanapun, baik itu ya uang riba dan sebagainya, karena itu hak kalian, kebutuhan kalian. Mungkin lagi terdesak ekonomi, tidak punya penghasilan dan terpaksa meminjam uang riba. Tapi kalau misalkan kalian merasa masih mendapatkan dan bisa menghasilkan rezeki yang lebih halal, ngapain kalian harus menyampurkan harta kalian dengan uang riba yang itu akan menyengsarakan kehidupan kalian di kemudian hari. Oke, jadi kesimpulannya, ketika gagal bayar di Singa ID itu tidak ada DC lapangan yang datang ke rumah. Jadi kalian tidak perlu lagi menanyakan DC lapangan Singa ID ada atau tidak datang ke rumah. Pokoknya lupakan semua itu dan fokuskan kalian ke hal-hal yang lebih positif, yang lebih baik untuk membangun masa depan kalian, agar tidak terus-terusan meminjam uang riba di aplikasi pinjaman online. Oke, semoga sharing ini bermanfaat dan kalian harus tetap semangat perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.